marah sama kamu karena Habib itu mong-mongane Sayyidina Fatimah. Habib itu di mana-mana dimong-mong sama Sayyidina Fatimah. Tapi mereka nonton film porno tengah malam. Wis, si anunya itu bapaknya, iya, mertuanya. Iya. Nontonnya sama istrinya atau nonton bareng-bareng? Sama anaknya. Sama anaknya. Sama suami saya waktu itu. Wih, berarti bapak anak sama-sama nonton film porno. Tengah malam. Itu yang bikin saya sering berontak. Akhirnya saya jenengan ikut nonton nggak ketika? Tidak. Nggak mau. Karena rumah saya kan papan. Jadi terdengar sekali. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kemarin kita mengupload sebuah video yang viral hari ini. Dari mulai kemarin sampai hari ini semakin saja memanas, yaitu kasus Bahar Smith yang melecehkan seorang wanita bernama Helwa Bahmid, seorang model cantik yang ditelantarkan begitu saja oleh si Bahar Demit, sedulur TV Al-Waha. Nah, setelah video tersebut tayang di channel TV Al-Waha ini, saya kedatangan tamu seorang wanita yang ternyata dia ini lebih parah daripada Mbak Helwa Bahmid yang ditelantarkan selama 1 tahun oleh Bahar Smith. Ini dilakukan oleh Habib yang kampung yang tidak terkenal, namanya Habib Taufik Ba'abud. Di mana si Habib Taufik Ba'abud ini kelakuannya sungguh di luar batas, kekurang ajaran, udah nggak bisa ditolerir lagi ini. Dan dia ternyata juga memanipulasi data kependudukan, sedulur TV Al-Waha. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang penipuan dia melakukan manipulasi data kependudukan. Bagaimana dia melakukannya supaya bisa menikahi orang-orang wanita-wanita pribumi, sedulur TV Al-Waha. Nah, wanita ini kita sebut saja namanya Bunga, menceritakan hal ihwal pernikahannya dengan Habib Taufik Ba'abud yang menyakiti hatinya, mentelantarkan hidupnya. Bahkan dia, si Taufik Ba'abud ini, merebut istri orang lain di saat dia memiliki istri Bunga ini, sedulur TV Al-Waha. Luar biasa, istrinya menyatroni ketika dia meniduri istri orang lain sehingga mengakibatkan si perempuan ini kemudian bercerai dengan suaminya. Ini sudah sungguh laknat perbuatan bejat dari para Habib-Habib ini, sedulur TV Al-Waha. Sehingga panjenengan semuanya, sedulur TV Al-Waha, yang saat ini masih mengagumi dan masih mengakui Habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad, berpikirlah ulang bahwa mereka itu benar-benar bukan keturunan Nabi Muhammad. Kalau mereka keturunan Nabi Muhammad, nggak mungkin akan melakukan tindakan sebejat itu, mencoreng nama baik Islam, bahkan mencoreng nama baik Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sedulur TV Al-Waha, mungkin pengakuan ini cukup panjang ceritanya karena begitu panjangnya, puluhan tahun dia menderita oleh orang yang bernama Habib Taufik Ba'abud ini, sedulur TV Al-Waha. Kita akan dengarkan. Namun sebelum kita mendengarkan, izinkan saya berdoa untuk Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Anda yang saat ini sedang sakit, apapun sakitnya, entah itu penyakit medis ataupun penyakit non medis, lahir maupun batin, kami tawarkan kepada Anda sebuah produk bernama Basalwa Spiritual Water dan Basalwa Herbal Plus Air Wudhu. Produk ini insya Allah bisa bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit lahir maupun batin, penyakit medis ataupun non medis. Anda bisa mendapatkannya di admin TV Al-Waha 088214998123 dengan harga sepantas Anda. Silahkan Anda
membeli sesuai keinginan Anda, seikhlas Anda, karena hasil penjualan ini akan dialokasikan untuk pembangunan PPTQ Al-Waha, Studi TV Al-Waha. Sehingga dengan membeli produk ini Anda mendapatkan dua hal. Satu, mendapatkan pahala infak karena membangun pondok pesantren, berpartisipasi dalam pembangunan PPTQ Al-Waha, dan kedua, mendapatkan penyembuhan untuk penyakit lahir maupun batin. Nah, Studi TV Al-Waha, mari kita dengarkan pengakuan dari Bunga, seorang wanita yang menjadi korban dari kebejatan moral para Habib. Sampai-sampai si Habib ini nonton film porno bareng dengan anaknya. Masya Allah, kita dengarkan aja. Oke Mbak, monggo silahkan jenengan sekarang cerita tentang awal mula jenengan kenal dengan topik Pak Abud ya, namanya topik Pak Abud. Ceritanya gimana coba, monggo diceritakan. Mula kita dikenalkan seorang teman. Tadinya sih nggak ada terbersit untuk menikah, apa dinikahi seorang Habib ya. Nggak berani berangan-angan karena saya bukan dari keluarga santri. Tapi ya kayak gitu, seperti kebanyakan Habib kan apa rayuan-rayuan. Nah, rayuan. Waktu itu kan karena hampir semua orang terdoktrin hebat teman ya bisa dekat dengan keturunannya Kanjeng Nabi gitu. Yang anggap kayak gitu siapa tuh? Yang anggap hebat teman dari keturunan Kanjeng Nabi? Itu tuh sudah jadi hal yang umum di masyarakat, khususnya warga Tegal. Berarti warga desanya jenengan menganggap kayak gitu. Iya, ibaratnya, hebat teman ya. Siapa sih yang nggak seneng maksudnya jadi menantunya Kanjeng Nabi kayak gitu. Ada suatu kebanggaan lah waktu itu. Saya merasa sangat dekat sekali dengan dengan Sang Pencipta ibaratnya itu. Ibaratnya saya sholat pun pengerasannya Gusti Allah ini dhuwurin gitu. Ya. Top hebat dekat sekali ya. Seperti itu. Itu berarti dari doktrinnya Habibnya itu sih ya. Habib. Teman-teman. Oh, teman-teman Habibnya. Iya. Bukan teman-teman kampungnya dengan berarti. Tetangga kampung. Artinya yang mengatakan hebat teman jadi menantunya Kanjeng Nabi itu Habib jenengan itu kalau sudah 40 hari langsung jenengan juga jadi seorang syarifah kayak gitu. Karena otomatis karena istri Habib kayak gitu. Berarti 40 hari setelah menikah jenengan jadi Habib gitu. Jadi syarifah. Gitu. Seperti itu. Ibaratnya siapa sih saya? Ya kan? Siapa sih saya? Ibaratnya saya nggak ada keturunan kiai sama sekali. Jadi seolah-olah saya dengan bangganya saya jadi seorang istri Habib waktu itu. Saya dari yang berkerudung biasa jadi yang pakai kerudung panjang, jadi yang nggak pernah pakai celana. Saya memperbaiki semua, memperbaiki penampilan, memperbaiki mungkin sifat-sifat watak saya yang nggak baik. Karena merasa sudah ditinggikan derajatnya. Sebagai jadi Habib ya, 40 hari menikah langsung jadi Habib. Baru dengar saya ini jujur. Saya jujur baru dengar ada Habib menikahi orang perempuan yang mereka bilang akhwal, 40 hari kemudian jadi Habib. Ini sesuatu hal yang baru saya dengar, benar. Kayak gitu. Monggo dilanjutkan. Tapi setelah saya dinikahi dengan mahar 50.000. 50.000 rupiah. Berarti sekitar 12 tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu. Dan waktu itu 50.000, tapi uang tersebut dia minta lagi buat beli rokok. Mahalnya diminta lagi? Iya, minta lagi. Buat beli rokok waktu itu. Terus, tapi saya waktu itu karena saya sangat mempercayai dia keturunan Nabi, jadi saya ikhlas aja, meskipun sampai setiap hari itu kesakitan yang saya alami, saya anggap hal yang
sebagai ujian, sebagai apa sih? Oh, wong dadi bojone Habib itu banyak cobaane, kudu sing sabar, kudu sing kuat, karena jadi istri Habib itu apa? Harus tahan banting. Cuma wanita-wanita pilihan yang apa? Yang pantas jadi istrinya Habib kayak gitu. Nah, selalu dapat kata-kata seperti itulah dari orang-orang sekeliling saya. Iya. Motivasi gitu, agar terus kuat gitu ya. Agar kuat. Saya sampai 8 tahun. 8 tahun menikah. 8 tahun. Menikah. Nah, ketika nikah itu nikah resmi atau nikah siri? Saya siri. Nikah siri. Karena apa? Enggak punya identitas kependudukan. Iya, beliaunya kan tidak punya identitas, KTP dan lain-lain. Terus apa ya? Antara tulus dan bodoh beda tipis. Jadi saya merasa waktu itu saya tidak akan ditinggalkan. Saya terlalu percaya diri. Saya terlalu percaya diri, saya dicintai, saya tidak akan ditinggalkan. Saya nerima, saya nurut. Meski apa? Sering nggak makan. Ditinggal. Kalau sering nggak makan berarti nggak ngasih nafkah dong? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Selama pernikahan jenengan. Ya, terus jenengan makannya dari mana? Dari yang dia sebut apa ya? Dari Muhyiddin kayak gitu. Dia Muhyiddinnya ngasih ke jenengan? Enggak. Jadi gini, kalau ada Muhyiddin ke rumah, waktu itu kan kita tinggal di bawah ya, enggak di atas, di bawah di kota. Oh, habis nikah terus dibawa ke kota. Di kota. Kota Banjaran gitu ya. Ngontrak gitu. Iya, ngontrak. Jadi kalau ada salah satu ya Allah, Masya Allah, dia baik, dia orang baik. Dia selalu dimanfaatkan tenaganya. Dia baik. Apa ibaratnya, kalaupun disuruh nyemplung sumur pun dia mau lah ya. Berarti Muhyiddin berat banget ya? Dia mau. Ibaratnya dia kerja seminggu gajian dikasihin ke beliau semua gitu. Tapi saya nggak seperti istri-istri Habib yang lain ya, kayaknya. Sebentar Mbak, saya potong Mbak. Itu tadi si Muhyiddin yang berat sekali kerja seminggu hasilnya dikasihkan ke suaminya dengan semuanya. Iya. Habib itu tadi Habib Soleh. Siapa tadi namanya? Habib Taufik itu dikasihkan semuanya. Iya. Terus dia punya istri nggak? Enggak, waktu itu belum. Oh, waktu itu belum punya istri. Oh iya, waktu itu belum. Terus dia punya usaha di Jakarta juga, ibaratnya kakak-kakaknya. Tapi saya nggak seperti istri Habib lain sih, maksudnya dapat fasilitas kemewahan, apa makan enak dari apa enggak. Saya selalu kekurangan, saya selalu kurang makan. Sampai nasi loyang pun saya makan. Nasi loyang. Jadi sisa nasi kemarin. Itu sisa itu kalau malam kan biasanya beliau duduk-duduk sama temen, duduk ngobrol, wong lanang-lanang gitu jagungan. Terus kalau pagi kan pasti ada sisa makanan tuh, gorengan, nasi gitu. Nasinya saya jemur. Nasinya saya jemur. Terus waktu itu saya nggak kepikiran buat saya makan, tapi setelah kering, saya lihat tontonan di TV loyang ternyata bisa dimakan. Cara menanaknya direndam dulu terus dikukus. Itu saya ikutin karena saya lapar, saking lapar saya lapar sekali. Saya makan loyang. Seperti itu. Dan si Habib Taufik itu tahu nggak bahwa jenengan nggak kekurangan makan? Tahu lah, karena saya nggak punya uang, saya nggak punya penghasilan apapun. Tapi masa bodoh aja dia. Saya hamil, saya nggak bisa kerja apapun. Saya sering ditinggal di rumah. Tahu nggak ketika si Taufik itu perginya kemana itu jenengan ditinggal di rumah? Ke rumahnya Muhyiddin.
Rumahnya Muhyiddin iya, itu ya. ke rumahnya. Dawir gitu Itu apa ya, ke rumahnya ini muridnya lah dia. Iya. Dia sebutnya murid ya anak buahnya gitu. Dia selalu situ. Awal lah. Saya kalau dia nggak pulang, saya selalu waktu itu SMS ya. Saya selalu SMS nggak pulang. Tapi kalau saya SMS malah nggak pulang. Akhirnya jadi terbiasa. Ya sudah, kalau pulang ya pulang, enggak ya nggak masalah. Dibiarin aja begitu. Iya kayak gitu. Jadi harusnya dari awal pernikahan pun kalau saya nggak bodoh, harusnya saya harusnya saya menyudahi pernikahan itu. Cuma kan semua karena gimana ya, kita ya waktu itu meyakini bahwa mereka itu Suriah terus Kanjeng Nabi. Jadi kita gimana pun perlakuan ke kita harus terima, kita harus ikhlas, kita harus sabar, kita harus legowo. Saya pernah seharian cuma minum air zam-zam dengan doa, ya Allah, kasih perut saya kenyang. Dapat dari mana itu air zam-zam? Ada di kamar. Di kamar di Habib itu? Iya. Saya berdoa, kasih perut saya kenyang, ya Allah, kasih perut saya kenyang, karena tidak ada sama sekali yang bisa dimakan. Itu dalam kondisi hamil? Iya. Masya Allah. Sampai saya pernah pingsan karena nggak makan. Pingsan sendirian? Pingsan. Waktu itu setelah beberapa hari ditinggal, kondisi saya lemas karena nggak ada makanan. Terus mau diajak, yuk periksa aja wis, kata si Muhyiddin, suruh periksa aja. Akhirnya dikasih uang sama Muhyiddin, periksa. Di jalan pingsan pun di situ harusnya saya sudah peka. Saya itu sadar saya bisa dengar, tapi saya nggak bisa gerak. Tapi dia tuh yang cuma sekedar panggil nama, nggak yang panik. Nggak yang panik. Seharusnya istri pingsan itu seperti apa gitu, enggak. Jadi ya, harusnya saya itu di situ sudah sadar, harusnya saya itu tidak benar-benar dicintai, tidak benar-benar diharapkan. Harusnya di situ saya sadar. Tapi ya kayak gitu. Mungkin waktu itu saya gila hormat mungkin ya. Ya karena mungkin sudah didoktrin akan jadi wanita pilihan, yang masuk surga, sudah jadi habib. Iya kayak gitu. Pada surga yang seperti apa? Iya. Pada surga yang seperti apa kalau yang saya jalani itu seperti neraka? Saya sakit, saya selalu ditinggal. Apa ya? Gak ada makanan, gak ada kehidupan yang layak. Sama mertua juga dapat perlakuan yang rasis. Saya selalu dijawa-jawakan, Jawa apa sih, anak dukun kon. Padahal Masya Allah, itu mertuanya namanya siapa? Habib siapa? Perempuan. Dia Ardi sih, bukan Syarifah. Berarti orang Arab gitu ya? Iya. Nah kalau bapaknya sendiri, bapaknya si Topik ini? Dia asli Pekalongan, cuma hidup di penjara. Pernah ketemu dengan? Pernah. Gimana sikapnya dengan jenengan? Ya kayak gitu. Ibaratnya ya harus sabar, harus sabar, karena harus nurut. Karena kalau nggak nurut, kalau nggak sabar, nanti Sayyidina Fatimah tuh marah sama kamu karena Habib itu ngomong-ngomongannya. Sayyidina Fatimah. Habib itu di mana-mana dimong-mong sama Sayyidina Fatimah. Tapi mereka nonton film porno tengah malam.
Si anunya itu bapaknya, Iya. mertuanya. Iya. Nontonnya sama istrinya atau nonton bareng-bareng? Sama anaknya. Sama anaknya. Sama suami saya waktu itu. Wih. Berarti bapak anak sama-sama nonton film. Iya. Oh no. Tengah malam. Itu yang bikin saya sering berontak. Akhirnya saya. Jenengan ikut nonton nggak ketika? Tidak. Nggak mau. Karena rumah saya kan papan. Jadi terdengar sekali. Iya. Jadi selama saya jadi istrinya Habib, saya tidak pernah dapat bimbingan yang seperti yang diajarkan di syariat Islam. Iya. Seperti ini. Sholat seperti ini. Saya sholat pun dimarahi. Sholat dimarahi? Iya. Orang bakal diterima sholatnya kon karena nyong orang tahu kongonan kon sholat. Seperti itu. Itu bahasa dalam bahasa Indonesia itu kamu nggak bakalan diterima sholat kamu karena saya tidak pernah perintah kamu sholat. Kayak gitu. Itu. Berarti sholat yang diterima menurut dia itu kalau dia perintah. Gitu. Iya. Itu pemberontakan. Meskipun saya bukan dari keluarga santri, cuma kan saya terdidik sholat. Iya. Iya. Terus kalau sholat di bagian inna sholati wa nusuki itu tidak boleh dibaca, katanya. Wani nekon maca gue itu kan perjanjian kamu sama Tuhan. Kamu siapa? Seperti itu. Sampai segitunya. Saya jadi ibaratnya yang saya syukuri, yang saya syukurilah, saya nggak sampai murtad. Saya nggak sampai jadi seorang yang keluar Islam karena sakit hati dengan seseorang, kecewa dengan bimbingan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Iya. Gitu ya. Iya. Meskipun awal-awal saya ditinggal, saya sempat namanya orang goyah ya, iya. Sempat mencari agama lain itu seperti apa sih gitu. Sempat seperti itu. Alhamdulillah ya, saya masih disayang, saya nggak sampai murtad. Sampai kalau di agama Kristen tuh yang Tuhan itu tiga dalam satu dalam tiga, kayak gitu. Itu nggak masuk di akal saya, gitu. Jadi saya tinggalkan, nggak jadi saya pelajari karena itu di otak saya bikin pusing lah, nggak logis banget. Terus sampai dijauhin, saya tuh sempat yang kayak meditasi. Berarti sempat belajar kepercayaan lain, iya. Karena sakit hati kepada karena Habib. Saya merasa tidak dipakai di Islam, saya pasti masuk neraka seperti itu. Seperti kan itu tuduhan banyak orang, saya sudah sudah dibuang Habib, pasti saya itulah dibuang Habib dalam arti gimana itu? Diceraikan. Iya. Ketika diceraikan itu jenengan kemudian masih tetap ada di kontrakan itu saya atau sudah pindah ke kampung halaman? Pindah ke kampung halaman. Nah, dari situ kemudian jenengan sudah berarti menjadi janda gitu ya? Iya. Menjadi janda, anaknya dua. Anaknya dua, perempuan semua. Dan beliau selalu sesumbar waktu di kehamilan kedua, ya. Waktu di kehamilan kedua selalu sesumbar. Kalau dia lahir perempuan lagi, saya tinggal. Gitu. Jadi menginginkan anak laki-laki. Menginginkan. Harus punya. Kalau nggak punya, kalau lahirnya perempuan ditinggal. Gitu. Dan itu dibuktikan. Iya. Ditinggal. Masya Allah. Masya Allah. Setelah ditinggal, jenengan hidup sendiri berarti. Hidup sama anak-anak. Sama anak-anak. Tanpa bantuan siapapun, ibaratnya gini. Tidak ada yang peduli mental saya. Saya minta saran, pendapat, semua menyalahkan saya. Jawaban mereka, ya memang cuma wanita-wanita pilihan yang bisa jadi istri Habib. Harus yang kuat, harus yang ngerti agama, harus yang gitulah. Kayak gitu, selalu seperti itu. Semua dari yang saya datangi selalu jawabannya seperti itu. Ya, sampai gitu. Saya mental saya gak ada yang peduli dengan nasib saya, mental saya seperti apa, sehat apa enggak, baik apa tidak. Kalau sampai
waktu itu ya, alhamdulillahnya enggak. Saya keluar dari Islam. Siapa yang bertanggung jawab? Alhamdulillah min dzalik. Nah, terus kenapa kemudian menjatuhkan cerai atau talaknya kepada jenengan, itu ada kisahnya enggak itu? Ada. Dia jadi dia punya wanita lain. Dia apa ya, dekat dengan istri orang. Dengan istri orang. Iya. Merebut istri orang juga. Iya. Ya kayak gitu, dengan kedok terapi. Oh, dia ngaku jadi pinter nerapi gitu. Nerapi, katanya ada kelainan di rahim gitulah. Tapi kan ibaratnya seiring berjalannya waktu akhirnya terbongkar. Ada foto-foto. Si suami dari perempuan itu tahu kalau istrinya sedang berselingkuh dengan Habib. Lambat laun tahu. Iya tahu. Karena sifat berontak saya waktu itu, saya boleh diceritakan ulang tadi yang iya. Jadi gini, adalah satu perempuan, salam sehat buat jenengan kalau nonton. Dia perempuan, awalnya ke rumah dengan motor gede, katanya ada bisnis apalah motor gitu sama suami saya. Dia datang ke rumahnya dengan ya, bersama suaminya dengan? Bukan, oh, bukan. Sama temen laki-lakinya. Iya, bukan suaminya. Bukan. Bukan. Jadi ya gitulah, dengan nggak tahu ya apa yang mereka istilahnya bisnis motor gitulah ya, yang itunya lah. Terus setelah dia pulang dari rumah tuh, beliau muji, hebat ya perempuan bisa motor gede gitu. Di situ saya tertampar sekali karena saya nggak bisa motor sama sekali. Terus setelah itu ternyata 9 bulan berjalan, ternyata mereka tuh dekat. Ternyata dari sumber-sumber yang teman mereka gitu yang merasa kecewa gitu, sering nyate bareng, sering ke rumahnya si ini, sering ke rumahnya si itu. Bahkan teman-teman si perempuan itu cerita gini loh Mbak, kalau si perempuan itu lagi keluar sama saya, suaminya dengan tuh, oh titip ayang saya ya, seperti yang seperti itu. Terus yang sampai yang saya sedihnya tuh anak saya yang besar tuh, mama tadi waktu itu kan lagi beli sesuatu, beli rujak. Tadi waktu dirujakan, Abi teleponan sama perempuan, bilangnya gini, udah dulu ya sayang, I love you gitu. Anak saya yang besar tuh TK lah waktu itu 5 tahun, dia cerita seperti itu. Dari situ jadi apa? Nggak penasaran sih ya, semacam jadi sewutun terus. Ke suami itu bawaannya. Terus kalau pulang dapat minuman sisa, jajan sisa kayak orang habis kencan gitu. Kayak anak muda habis keluar gitu kan. Selalu ada minuman sisa 2 semama minum. Buatnya dengan sisa-sisanya. Dikasihin ke anak. Saya yakin itu sisa kencan mereka. Yang sering dapat sampai saya sindir langsung, saya lempar botol itu keluar, apa ya, bekas orang dikasihin ke anak kayak gitu. Tapi dia mungkin dia merasa apa ya, betul. Kayak gitu. Saya ketahuan dia selingkuhnya di Villa Gucci. Di Villa Gucci. Jenengan satroni sendiri ke sana? Iya, saya satron. Itu rasa penasaran saya, rasa pemberontakan saya, karena dari awal menikah saya sering ditinggal kayak gitu, selingkuh kayak gitu. Karena sudah titik saya nggak sabar. Nah, di ketika itu lagi hamil anak kedua berarti, atau sudah lahiran? Sudah lahiran, sudah punya anak 1 tahun. Sudah punya anak 2. Dia main perempuan lain. Kemudian karena jenengan lahirnya perempuan lagi, akhirnya ditinggal. Komitmen dia. Dia di villa ya gitu ya, nggak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada
ya kayak gitu. Akhirnya rapat-rapat dia banggai ditutupi, ketahuan. Saya waktu itu mendatangi teman dia yang sering diajak buat teman kencan gitu, laki-laki. Saya ibaratnya memaksa dia, hayo tunjukin villanya yang biasa mereka ketemu. Dengan tujuan kata alasannya terapi. Iya, gitu. Terapi. Kan kata suami si perempuannya kan terapi di villa ini gitu. Kita datangi di situ. Kita datangi di situ di kamar 33. Paling atas ujung. Kamar 33. Di umur saya yang ke-33. Begitu dibuka, suami tidak pakai baju, cuma pakai celana. Diketok pun lama. Mereka tidak pakai baju yang selayaknya. Baju-baju mereka gantung di tembok-tembok villa, gantung. Ada celana dalam, ada maaf ya, ada BH maaf. Terus kaos, baju tergantung mereka, punya mereka. Saya kalap di situ, saya teriak-teriak. Ngamuk di situ jenengan. Ya, cuman begitu si perempuan ikut ngomong, saya nggak pernah nangani perempuan itu. Saya cuma bilang, kamu siapa? Ngomongnya apa itu? Kan saya mana kondom, karena spontanitas ya, pakai kondom nggak, saya gitu. Maksudnya saya merasa jijik loh, saya spontan nggak tahu apa yang harus saya ucapkan waktu itu. Saya cari apa, kita nggak pakai itu. Sampai si perempuan ikut ngomong, lupa saya ngomong apa dia, cuman saya jawab, kamu siapa? Saya nggak ada urusan sama kamu, saya cuma urusan sama suami saya, seperti itu. Tapi siapa kamu? Gitu. Waktu saya nuding gini, mungkin beliau suami saya itu kan ngiranya saya mau ngapa-ngapain, mau jambak kayak apa-apa gitu. Tapi tangan saya terlalu eman-eman buat apa? Buat nampar perempuan itu. Karena kita beda level lah. Karena waktu itu saya mikir kita beda level. Jadi, tapi tangan saya yang diginiin suami. Karena kamu siapa gitu. Respect suami, tangan saya diginiin sampai ini bengkok sini. Bengkak. Tapi saya nggak merasakan itu sakit waktu itu. Cuma krek gitu aja. Terus saya histeris di rumah orang. Di villa atau di villa itu? Enggak, setelah itu saya giring mereka, keluar. Ya saya kata-katain lah, Habib kelakuannya seperti itu gitu. Saya ayo pulang gitu. Tapi saya nggak mau. Waktu itu saya sudah berontak lah. Waktu itu sudah kecewaan saya udah gimana, sudah update status di Facebook, ibaratnya rasa kecewa saya. Cuma kan waktu itu yang saya dapat hujatan balik karena tidak ada yang membela saya sedikit pun. Karena yang dilawan Habib gitu ya? Iya, karena mereka mewajarkan Habib seperti itu, kayak gitu. Mewajarkan Habib bebas melakukan tindakan kekerasan semacam itu ya? Kan kekerasan terhadap wanita itu. Iya. Nah terus akhirnya dari peristiwa itu si Habib menceraikan jenengan? Belum juga. Jadi kita bertahan berapa bulan, masih satu rumah, saya masih rahasiakan semua dari keluarga. Saya merasa waktu itu saya memang mempertahankan rumah tangga. Saya punya anak kecil-kecil. Dari mana saya hidup nanti? Gimana? Tapi kan dia tidak menafkahi jenengan. Iya. Kenapa jenengan masih mempertahankan? Siapa sih yang ingin cerai? Iya. Ya kan? Meskipun dalam kondisi sangat menyedihkan, tetap dipertahankan. Ya, bagus itu. Gitu. Terus saya pengen mempertahankan, cuman setelah keinginan saya kalau setelah kejadian itu dia berubah, saya mungkin memaafkan.
Cuma kan nggak berubah juga. Nggak berubah. Makin dia telepon, ternyata si perempuan sama suaminya pun perang juga di sana sampai suaminya tuh nggak kuat mungkin ya, mukul kepala sendiri pakai botol sampai dijahit kepalanya. Si suami perempuan sampai nggak kuat. Terus, padahal dia seorang laki-laki ya. Iya. Harusnya lebih kuat. Ya. Nah, si perempuannya gimana kemudian? Si perempuannya tuh dengan dengan PD-nya tuh buktikan kalau memang saya pacaran sama dia kayak gitu awalnya. Cuman ternyata kan si wanita mana sih yang nggak bangga ya waktu itu didekati Habib, dijanjikan yang manis-manis, pasti dia pengen jadi istrinya lah. Akhirnya karena si suami nggak mau menceraikan, dia ngirim foto-foto dia sama Habib, sama foto-foto mesra gitu ya, tidak pakai baju malah. Iya, ke keluarganya suaminya. Akhirnya di situ cerai juga. Kita cerai. Masya Allah. Lah terus kemudian setelah dia cerai, ceritanya gimana dengan dinikahi sama suaminya dengan atau gimana? Dinikahi, tapi kan Pak. Oh berarti sekarang dia nikah merebut istri orang itu? Iya. Tapi gini, dia kan dibikinin KTP, masuk ke kakaknya, keluarganya Muhyiddin itu. Jadi punya data asli tapi palsu gitu ya. Iya. Berarti dia masuk ke KTP-nya orang Jawa, orang Muhyiddin gitu ya? Iya, masuk ke kakaknya orang. Tapi kan dia suami. Dia waktu itu masuknya gini, waktu agar bisa nikah resmi sama si perempuan itu, dia kan masuk ke kakaknya, keluarganya Muhyiddin, jadi anaknya si ibu ini gitu. Terus jadi bikin KTP itu kan. Karena keluarga Muhyiddin itu dekat sama kantor kecamatan, maksudnya dia jadi calo keluar masuk kantor kecamatan lah, dia tahu orang dalam. Nah ini menarik ini Mbak, karena saya juga sedang melakukan investigasi tentang, mungkin jenengan pernah lihat video saya tentang rumah-rumah di Alkap. Saya didatangin oleh kantor imigrasi untuk mencari data-data yang seperti itu, yang seperti ini. Nanti mungkin saya perlu mengetahui lebih lanjut detail, dimasukkan ke keluarga siapa, kayak gitu. Saya perlu tahu itu. Kan terus niku. Nah, monggo untuk ini dilanjutkan setelah kejadian dia nikah, akhirnya jangan secara resmi dicerai gitu ya. Caranya apa nggak jelas apa gimana? Saya kan nikah siri. Iya, jadi coba ditinggal aja gitu. Jadi gini. Ya meskipun nikah siri kan mesti ada bilang kamu saya cerai gitu, nggak bilang kayak gitu. Saya sudah itu berapa tahun gini loh. Akhirnya saya ibaratnya terombang-ambing dengan hati ya, dengan hati waktu itu. Ya sudahlah, mereka sudah bahagia. Saya tersadari gini, saya sampai kurus kering, rambut saya rontok. Beda dengan penampilan saya sekarang. Waktu itu rambut saya rontok, bibir saya pecah-pecah, kayak apa sih orang edan beruntung. Itu jadi saya tersadar saya harus bangkit karena saya sakit, anak-anak saya sakit. Kalau kayak gini, kayak orang Jawa tuh bilang, kayak kita orang kalap. Gitu. Akhirnya saya bangkit di situ. Saya harus sehat, anak-anak harus sehat. Sampai terus, dari mana jenengan bisa menghidupi anak-anak itu? Saya jualan ayam chicken. Jualan bikin sendiri? Door to door, enggak, diisi temen. Oh, diisi temen. Door to door. Anak yang kecil 1 tahun saya gendong. Alhamdulillah saya nggak pernah yang dawir-dawir kayak gitu. Alhamdulillah enggak. Dari saya jadi istrinya Habib sampai saya lepas, saya nggak pernah mau makan keringatnya orang Jawa. Karena saya orang Jawa Tulen. Saya juga dididik sama orang tua nggak yang jadi seorang pengemis gitu, minta-minta gitu, nggak. Ke keluarga pun saya nggak yang minta makan gitu, nggak. Saya cari makan sendiri. Kadang ada temen ngasih beras, kan belas kasihan ke kita. Saya ditinggal tuh tanpa apa-apa, tidur pun bukan di kasur, rumah pun bolong sana bolong sini.
Habis dari situ kemudian jenengan hidup sendiri, terus hidup menikah sendiri. lagi, atau gimana? Ini kejadian ini sudah 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun. 3 tahun terakhir saya menikah lagi dengan Habib lagi. Dengan Habib lagi. Bodoh ya, bodoh ya. Sudah disakiti oleh Habib, menikah lagi dengan Habib. Ceritanya gimana itu? Jadi sayangnya yang terlalu gila hormat apa gimana. Saya introspeksi diri, saya tidak menyalahkan siapapun. Masih merasa bahwa menjadi istri Habib itu istimewa kayak gitu barangkali? Enggak, waktu itu banyak yang bilang bahwa saya itu tidak sanggup untuk membawa 2 syarifah sendirian. Yang bilang siapa itu? Banyak yang saya kadang saya ajak cerita, maksudnya keluh kesah ya. Keluh kesah. Kamu itu harus menikah lagi dengan seorang Habib karena kamu punya 2 syarifah, kamu nggak bakalan kuat mendidik sendiri. Singkat cerita saya dikenalkan Habib sama yang Kiai Tohawi tadi. Ya, terus lagi-lagi tidak ada rasa keindahan. Ya maksudnya gini ya, kalau jauh-jauh dari kata ibadah gitu. Lagi-lagi seperti itu. Untungnya waktu itu nggak lama, nggak sampai 1 tahun. Saya cepat ambil sikap karena waktu itu anak saya yang di pondok juga terlantar karena nggak ada uang. Terlantar di pondoknya siapa? Kayak Tohawi? Bukan. Alhamdulillah di salah satu pondok yang satu keluarga itu baik semua. Baik semua. Nah, terus nikah lagi dengan Habib siapa itu namanya? Habib Muhammad. Binnya lupa, tapi Al-Haddad. Al-Haddad. Ya. Habib Al-Haddad. Terus dibawa kemana itu? Dengan dikontrakan rumah atau diajak saya kemana? Dibawa ke luar pulau. Saya dibawa ke Flores, jauh. Ke Flores. Flores. Terus di sana gimana kehidupan selama di Flores? Hampir nggak bisa pulang. Di sana juga ditelantarkan gitu? Ya, anak saya sakit. Sakit. Anak saya Berapa sakit. lama itu di Flores itu? 4 bulan. 4 bulan. Tapi anak saya yang kecil tuh masuk SD di sana. Cuman ya kayak gitu, tidak mau menyekolahkan anak. Si Habib Muhammad Al-Haddad itu bawa ke Flores, dia kerja atau gimana? Dia hidupnya di Flores, cuman keluarganya di Tegal. Hidupnya di Flores. Ada bisnis atau kerja di sana? Tadinya sih waktu dikenalkan dia seorang miliarder, seperti itu. Dikenalkan ke jenengan? Iya, seorang yang mampu lah, dia bisa buat sandaran hidup. Siapa sih yang nggak mau dengan kondisi saya yang ibaratnya makan ayam pun belum tentu sebulan sekali. Nikahnya juga nikah siri juga? Siri. Nikah siri juga. Nggak punya identitas juga dia sih. Dia istrinya meninggal dengan alasan tidak ada surat kematian. Terus keluarganya ya selalu jadi pro kontra ya di lingkungan sekitar, ada yang mendukung ada yang enggak. Terus lagi-lagi karena saya merasa lemah, saya ketakutan saya tidak bisa membimbing syarifah yang katanya berat loh, punya 2 syarifah, kamu nggak bakalan mau. Saya selalu dihujat, kamu tuh nggak bakalan mampu membimbing anak-anak kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah di Flores itu ternyata juga jenengan ditelantarkan, akhirnya pulang itu. Saya pulang atas kebaikan gurunya anak, dia orang Katolik. Ibu Clara namanya. Dibiayai pulang. Dibiayai pulang. Dia carikan uang sana sini sampai berapa juta lah sampai bisa pulang. Terus ketika jenengan pulang sendirian, sama anak? Enggak sama si. Saya sudah terlantar.
sebelum bisa pulang tuh saya terlantar, saya sudah keluar rumahnya beliau. Jadi beliau tuh gini, meninggalkan begitu saja. Anak saya tuh trauma sekali. Jadi gini, di rumah tuh di sana tuh tidur di bawah truk. Wis, jadi nggak punya tempat tinggal. Anak saya tidak dikasih kamar. Anak saya tidak dikasih kamar, dia tidur di bawah truk. Sampai saya yakin psikis anak saya itulah mimisan. Cuman saya keluhkan ke suami, anak saya mimisan. Biasa anak saya juga dulu kayak gitu pernah. Cuman kan beda. Anak saya bilang ke gurunya, saya di rumah nggak pernah ditanya apa. Kayak gitu. Banyak drama lah. Banyak drama yang ibaratnya sama sih, kejadiannya sama, cuma beda orang aja. Saya nggak pernah dinafkahi, saya nggak pernah pegang uang. Masak pun beliau yang pergi ke pasar. Dari cabai, dari garam, saya terima beres di rumah. Cuma kan kalau dibilang seperti pembantu harus dapat bulanan tiap bulan ya, harus dapat gajian, itu enggak. Tiap hari masak, yang mau dimasak apa dulu, ini sama ini jangan dulu, saya belum pengen. Ya seperti itulah, ibaratnya saya di situ numpang, kayak orang numpang dapat hadiah makan gitu aja, seperti itu. Tapi dipakai tiap hari. Yang saya sampai saya pernah ribut sama keluarganya. Saya itu menikah dengan Habib yang kedua ini, saya patah hati dari hari pertama. Jadi setelah akad nikah tuh ada satu teman saya cantik, dia pakai celana jeans, pakai behel, ada teman saya itu. Nah si Habib itu lihat, saya tuh di sana yang suka perempuan yang kayak gitu tuh, yang behelan, yang pakai celana jeans gitu. Dia seperti terpesona. Si Habibnya ini main juga dengan dia berarti? Enggak, dia bilang gini, di sana tuh saya kalau jajan sama perempuan itu, kalau uang saya kurang, nanti sisanya saya transfer. Itu hari pertama kita nikah. Itu saya patah di hari pertama. Cuma kan waktu itu mungkin saya yang terlalu lebay gitu kan, saya masih pernah. Cuman dia tuh asik menceritakan, asik jajan sana jajan sini, dia ceritakan semua yang apa ya, saya nggak habis pikir kenapa saya lagi-lagi jatuh, sedangkan saya dulu sudah merasakan seperti itu dengan Habib sebelumnya. Terus setelahnya dengan pulang dari Flores itu, si Habib Muhammad itu pernah? Sudah tidak. Saya pulang ke sini berapa hari, saya dapat video dia menikah lagi. Menikah lagi, Masya Allah. Tapi ya ini gitu katanya. Kelakuan si Habib ini memang doyannya nikah benar-benar, Masya Allah. Nah, kemudian artinya jenengan cerai tanpa dicerai sama si Habib itu atau gimana? Dia bilang cerai atau enggak? Dia telepon ke salah satu ustadz tetangga saya ya. Saya ditalak 3. Tapi nggak langsung ke saya, bilangnya ke ustadz itu. Kayak gitu. Wah. Nah, habis itu kemudian si hal-hal yang menyakitkan itu bagaimana dengan mensikapi betapa 2 orang Habib yang pernah menjadi suaminya dengan itu berbuat sesuatu yang nggak enak bagi hidupnya dengan. Bagaimana pandangannya dengan sekarang terhadap Habib itu? Saya membenci sih enggak, cuman saya antipati. Sudah nggak mau lagi, sudah nggak percaya lagi. Sudah. Bahwa Habib itu bisa memberikan keselamatan dunia akhirat. Tidak sama sekali. Sudah nggak percaya lagi. Sudah nggak percaya lagi bahwa mereka itu keturunan Rasul. Tidak percaya. Misalkan ada Habib yang kaya raya, beneran, bukan bohongan, datang kepada jenengan, mau memerestui jenengan, mau nggak itu? Tidak. Nggak mau lagi. Tidak mau. Artinya sudah betul-betul jenengan juga talak 3 dengan Habib itu. Kalau itu si ustadznya paham nggak sih kalau dia mengatakan cacat talak 3 kepada jenengan, kok langsung diiyakan gitu? Habibnya muhibin juga gitu. Ustadznya tadinya muhibin, sekarang enggak. Sekarang enggak juga. Enggak. Wah,
Dia juga salah satu orang yang sangat dikecewakan. Dia orang yang sangat dirugikan dari materi, waktu dan lain-lain. Dia sekarang sadar juga ya. Alhamdulillah kalau gitu, Mbak. Mungkin itu dari ceritanya dengan ini ada satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad itu ya benar-benar orang-orang yang bukan keturunan Nabi, dari golongan orang-orang yang berbahaya bagi kita semua. Jenengan begitu lama dijajah, sekarang sudah menjadi kuat ya. Anak-anak sekarang sudah umur berapa berarti? Yang besar kelas 1 aliyah, sudah di aliyah. Iya. Kayak gitu. Dan kepada anak jenengan memberitahu nggak bahwa kamu itu anak keturunan Nabi gitu? Waktu belum ke pondok saya tidak pernah menceritakan, karena saya memanggil mereka pun nggak pernah yang sebutan Fah gitu nggak, tidak. Saya manggil yang besar kakak, yang kecil adik. Itu saya nggak pernah. Didikan saya di rumah waktu masih di rumah tidak pernah memanggil sebutan Syarifah dan lain-lain. Sekarang anak-anak jenengan juga tidak mengaku bahwa mereka itu keturunan Nabi Muhammad gitu, atau gimana itu? Karena mungkin karena apa ya, karena kita terbiasa di lingkungan yang jarang muhibin. Jadi anak saya itu tahu kalau dia itu Syarifah, anak yang Habib. Iya, itu di pondok. Ya, tapi alhamdulillah dia itu nggak yang apa, kami Syarifah nggak yang ini loh, suka nyuruh-nyuruh, suka gimana enggak, alhamdulillah. Apalagi sekarang sudah terbongkar bahwa mereka bukan keturunan Nabi ya. So dia anak saya, artinya pun anak ibu, jadi siapapun nggak bisa menuntut mereka anak saya. Iya. Nah terakhir Mbak, itu tadi si Kabib Topik Pak Abud ya. Kalau jenengan ingat, dia ketika nikahi istri orang yang dia rebut itu ikutnya KTP kakak atas nama siapa? Ibu Sodah Cikura. Ibu Sodah Cikura. Iya. Dia orang tua dari Muhibin juga waktu itu. Ibu Sodah Cikura. Suami Ibu Sodah? Nggak ada, meninggal. Jadi ikut kakaknya Ibu Sodah Cikura. Iya. Jadi anaknya Ibu Sodah. Iya. Mungkin jenengan tahu yang bikinkan KTP anaknya beliau. Anaknya Ibu Sodah itu. Iya. Namanya siapa itu? Umi Hanifah. Perempuan. Umi Hanifah. Iya. Perempuan. Bikin KTP-nya berarti di Kecamatan Bojong. Ya. Iya, di Kecamatan Bojong Ibu Sodah Cikura ya. Cikura. Baik Bu. Desa Karena Pelanten. jujur. Duku Belanten kalau nggak salah. Gimana? Duku Belanten. Belanten ya. Dukuh Belanteng ya. Ini penting sekali karena saya didatangi oleh kemarin dari Dinas Imigrasi, itu datang kepada saya untuk bekerja sama apabila ada hal-hal yang mencurigakan, tolong segera laporkan. Bahkan saya juga didatangi oleh Dinas Rudenim, Rumah Detensi Imigrasi. Jadi untuk yang ngurusi migran-migran yang bermasalah seperti ini bermasalah besar ini. Nanti saya akan cek ke kantor Kecamatan Bojong karena satu kecamatan dengan saya cek ini nanti si Sodah itu ya, Sodah sama Umi Hanifah. Kayak gitu ya. Dia itu apa? Punya adik yang waktu itu nggak tahu sekarang ya. Karena kita sudah lost contact. Saya memutuskan komunikasi dengan mereka karena saya rasa kecewa dulu waktu saya pisah dengan Habib yang pertama. Saya memutuskan silaturahmi, cuman saya lebih baik menjauh daripada gini loh, lagi-lagi dengar gitu. Jadi saya memutuskan lost contact sama mereka lah, udah nggak pernah komunikasi lagi. Dia kan punya adik namanya Hisam, itu dia yang muhibin sekali. Jadi dia punya usaha apa gitu yang mungkin ngasih makan, ya dia ngasih makan. Iya. Baik Mbak, matur nuwun atas informasi ini. Jadi ini semuanya adalah dengan tujuan untuk menyadarkan banyak orang. Karena jenengan itu tidak sendiri. Jenengan tidak sendiri. Seperti kemarin ini yang terbaru kan si Bahar Smith-nya malah mengatakan Helwa Bahmid itu
apa kemarin tadi saya lihat itu, ini kurang ajar banget sih, kucing apa itu ya. Kalau saya boleh komen ya, kan istrinya Bahar Smith kan bilangnya nggak usah lebay, saya juga nggak pernah ditungguin. Itu juga kalau orang yang peka, dia justru menjatuhkan Bahar Smith. Iya. Jadi dia makin menjatuhkan Bahar Smith kalau dia memang laki-laki yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Kalau saya boleh komen, Iya. itu pernyataan istrinya itu enggak, malah dia yang ini loh saya kuat, enggak. Dia malah ikut menjatuhkan suaminya, kalau saya boleh bilang. Iya. Kalau makin menunjukkan bahwa Bahar Smith itu bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Ya. Karena semua perempuan yang dia jadikan istri dibegituin semuanya. Seperti itu. Iya. Kelihatan membela tapi justru malah menjatuhkan, memperlihatkan keasliannya si Bahar gitu. Atur nuwun Mbak informasinya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk banyak orang, dan saya yakin ada manfaatnya untuk banyak orang. Dengan niat menyelamatkan perempuan seperti yang dikatakan Mbak Helwa, Pak Hamid itu kan, cukup saya saja yang jadi korban, yang lain jangan. Sebelum dia, ternyata kan banyak sekali. Itu jenengan 10 tahun ditelantarkan oleh 10 tahun yang lalu kejadian sampai punya anak 2, berarti kan berapa tahun itu 8. nikah sama si 8 Topik? 8 tahun. Dengan tidak, ibaratnya ya kayak gitulah. Bikin trauma, bikin mental nggak baik-baik saja. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin udah traumanya, jadi untuk mengatasi trauma itu maka sebenarnya simpel saja sih. Apapun yang pernah terjadi cukup menjadi sejarah hidup saya kayak gitu. Cukup menjadi sejarah hidup saya bahwa saya pasti bisa. Dan saya salut dengan jenengan, sebenarnya itu jenengan sudah melakukan apa yang dikatakan dalam ilmu psikologi. If you think can, you can. Jika Anda berpikir bisa, maka Anda pasti bisa. Kayak gitu. Jadi jenengan, saya bisa mengatasi semuanya ini. Nyatanya jenengan bisa. Jadi tanpa sadar jenengan sudah melakukan itu falsafah. If you think can, you can. Jika Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Apapun yang terjadi dengan jenengan, jenengan yakin bahwa saya bisa mengatasi ini semuanya. Dan nyata alhamdulillah kan sudah bisa mengatasi semuanya. Ya gitu. Jadi saya jujur ya mengucapkan selamat kepada jenengan yang kemudian tersadarkan dari cengkeraman mereka yang mengaku sebagai turunan Nabi. Dan itu saya pikir trauma Anda itu sudah terobati dengan kemampuan jenengan sendiri. Hanya pada saat ini sering mengalami masih kayak nggak baik-baik saja ya karena belum menemukan orang yang bisa, bahasa sekarangnya, jadi tempat curhat gitu. Nah, maka padahal ada satu titik, ada satu zat yang siap kapanpun dimanapun untuk menjadi tempat curhat, yaitu Allah. Kayak gitu. Jadi curhatlah, jenengan cerita sendiri dengan apa yang jenengan alami ya kepada Allah. Kayak gitu. Allah yang akan membukanya, yang akan menuntun jenengan. Jadi jenengan nanti